Terlalu banyak yang tidak tahu membedakan mana cobaan, mana musibah, mana ujian, mana bencana. Hampir sama semua istilah ini buat kita. Dan juga mereka tidak pernah tahu apa sebabnya permasalahan itu. Apa sebabnya cobaan kalau datang, apa sebabnya kalau musibah dan bencana kalau datang. Sementara kita kalau tahu sebab sesuatu, maka kita akan mudah untuk menjauhinya dan juga menghindari dan juga keluar dari permasalahan itu kalau sedang kita hadapi. Juga tentu solusi dan mutiara pelajaran apa yang diambil dari musibah dan cobaan yang sedang datang. Makanya saya mulai teman-teman sekalian dari dua macam hal yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Cobaan dan ujian ini satu, bencana dan musibah sisi lain. Kalau cobaan dan ujian itu akan datang kepada individu saja, tidak merata kepada seluruh masyarakat. Seperti sakit, hilangnya barang, tidak berhasilnya sebuah usaha, panen, baik panen peternakan kah, perkebunan kah, apa saja, tidak berhasil mencapai target karena ingin menikahi seorang atau ingin kerja di sebuah tempat, datang sifatnya individual, maka itu namanya ujian dan cobaan. Gunakan bahasa ini tepat pada tempatnya supaya tidak salah. Kalau musibah dan bencana ini masuknya datangnya kepada seluruh orang, merata. Seperti misalnya gempa, tsunami, longsor. Nah, ini dikatakan musibah ataupun masuk lebih tepatnya kalau masuk Indonesia itu bencana sebenarnya. Ini ragamnya dulu. Nanti dari sini kita akan coba jelaskan dalil tentang masalah bencana. Kalau datang, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hati-hatilah kalian. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta mengingatkan kepada kita dari siksaan, bencana yang tidak menimpa khusus orang-orang yang zalim, pelanggar-pelanggar saja. Artinya semua orang bisa kena. Dan ketahuilah, kalau bencana Allah datang, siksaannya datang, Allah itu amat keras siksaannya. Ini dalilnya dulu tentang adanya bencana umum. Kalau bencana atau cobaan, kalau yang datang secara individu, dalilnya surah Al-Baqarah nomor 2 surahnya ayat 155. Ini semua individu akan datang kepadanya. Kafir atau beriman, akan datang cobaan sifatnya individu. Dan sudah menjadi sunnah kauniyah, sistem yang Allah ciptakan semua berpasang-pasangan. Sehat dan sakit. Tidak ada temanku, saudaraku seiman, ada orang seumur hidupnya sehat terus, nggak ada, mustahil. Sebagaimana juga ada muda, ada tua. Ada kuat, ada lemah, ada kaya, ada miskin, ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan. Sunnatullah berpasang-pasangan. Dan ini harus terjadi. Orang yang mengikuti sistem ini hidupnya akan tenang. Karena pada saat dia sehat, dia tahu satu waktu dia akan sakit. Maka dia kalau kena sakit, siap untuk menghadapinya. Karena dia tahu ini sistem, nggak mungkin tidak dilaluin. Kapan? Allahu a'lam, sang pencipta lebih tahu. Tapi Allah menjelaskan tentang cobaan individu ini dalam surah Al-Baqarah 155, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti, kata Allah, menguji kalian secara individu. Cobaan akan datang kepada kalian, setiap orang di antara kita. Laki-laki, perempuan, kaya, miskin, beriman, kafir, semua akan datang dengan sedikit ketakutan, kekhawatiran. Apa saja sifatnya? Banjir besar, misal hujan lebat, kita ketakutan, wajar. Khawatir, sudah berusaha tapi ternyata hasilnya ada enggak ya? Muncul kekhawatiran itu. Kelaparan, kekurangan harta, jiwa, orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, dan hasil panen buah-buahan.
dan berita gembirakanlah kepada orang-orang yang sabar. Jadi poin pertama saya tadi menjelaskan dulu tentang masalah definisi perbedaan antara cobaan ujian, itu satu sisi datang kepada individu, dalilnya Al-Baqarah 155, dan bencana ataupun musibah yang besar itu disebutkan tadi di dalilnya yang sudah saya sebutkan dalam surah Anfal ayat 25. Baik, kita masuk lebih dalam teman-teman sekalian ke bahasan kita. Segala sesuatu itu ada sebab. Tidak ada sesuatu terjadi tanpa sebab, ada sebab tertentu. Sebab ini kalau antum tahu, misal suami istri bertengkar dan masing-masing dari individu pasti tahu sebabnya apa. Kita mencari tahu sebabnya apa, sebab itulah yang kita perbaikin. Saya kasih contoh gini, kalau antum lihat pemadam kebakaran, lagi kebakaran, maka mereka pasti punya dua tim. Tim yang pertama itu siap nyiram dari luar, dan ada tim yang kedua, ini sebenarnya tim inti. Mereka akan masuk menyerobot ke dalam untuk mencari inti kebakaran. Di mana tuh sebab kebakarannya? Konslet listrik kah? Tabung gas kah? Dicari, dipadamin sama dia. Dia cari khusus, karena kalau itu padam, maka air dari luar kalau disiram itu cepat memadamkan. Tapi kalau tidak didapat sebabnya, maka lama sekali, bisa sampai berjam-jam. Air sampai sekian banyak habis percuma saja. Karena sebab. Orang kalau tahu sebabnya apa, maka sebabnya saja yang digerogotin, udah insya Allah selesai urusan. Orang lapar, dia jadi lemas badannya. Banyak rentetannya, lemas, malas berpikir, malas ngomong. Permasalahannya sebabnya apa? Lapar. Obatin tuh lapar, selesai semua. Jadi mengetahui sebab itu penting. Kalau bencana yang datang umum, kita mulai dari itu dulu, karena ini yang sering terjadi dan Indonesia sudah langganan. Tiap tahun kita dengar banjir, tiap tahun kita dengar longsor. Dan ada terjadi tsunami yang sangat besar di Aceh yang luar biasa. Terjadi pada kota wilayah yang dianggap mayoritas muslim. Apa kira-kira sebabnya nih? Kalau bencana umum, secara umum ya, datang, itu kalau kita tahu sebabnya dan kita hindari, bisa selamat. Tidak akan terjadi itu. Nggak akan longsor, nggak akan banjir, tidak akan merata penyakit, itu bisa kalau bencana. Tapi kalau cobaan, ini sebabnya sebab ilahi, kata ulama. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan sebab di situ. Seperti misalnya kita tiba-tiba bangun tidur flu. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebabnya karena AC yang dingin semalam misalnya. Ada sebab, karena cobaan datang kepada individu. Kalau ini sebab ilahi. Kalau yang bencana, sifatnya itu sebab dari manusia itu sendiri. Dari tangan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita dan menjelaskan tentang beberapa sebab bencana umum. Hindari tidak akan terjadi bencana ini. Yang pertama adalah penolakan terhadap Rasul. Ajaran-ajaran Rasul. Rasul adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang membawa hukum Allah dari langit. Mana halal, mana haram, mana boleh, mana enggak boleh. Mana yang Allah cintai, mana yang Allah benci. Ini membawa ajaran dan wajib dipatuhi. Nggak bisa enggak. Kalau kita tentunya sudah tahu Rasul Muhammad SAW. Semua ajaran beliau, makannya, minumnya, berpakaian, berjalan kaki, bahkan sahabat, cara jalannya Rasulullah SAW, cara nyisir rambutnya, semuanya diikutin. Kalau Nabi SAW keluar dari rumah, semua diikutin, dilihat. Mereka menceritakan Rasulullah SAW keluar pakai baju warna putih, Rasulullah SAW memegang tongkat di tangannya, Rasulullah SAW berjalan seperti turun dari bukit, Rasulullah SAW menyisir rambutnya dengan cara seperti ini, dan seterusnya dirincikan. Mereka betul-betul menciplak Nabi SAW. Dan harus seperti itu dalam segala hal. Idola kita, ya, yang kita idolakan, yang kita jadikan sebagai panutan, suri tauladan hanya Nabi SAW, tidak ada yang lain. Siapapun yang menolak ajaran Rasul, apalagi kalau sifatnya wajib, sifatnya sunnah saja, nanti akan kita jelaskan di masalah cobaan individu, masuk dalam bab kelalaian sudah cukup untuk mendatangkan cobaan dari Allah. Apalagi yang wajib. Saya jelaskan dulu dalilnya. Surah Yunus, surah nomor 10 ayat 13. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin.
dan sungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Wahai umat Muhammad, kita ini sekarang diajak ngomong oleh Allah SWT. Sebelum kalian ini sudah banyak yang telah kami binasakan, kata Allah. Ketika mereka berbuat kezaliman, apa kezaliman mereka sehingga Allah binasakan? Padahal rasul-rasul mereka, ini kata bahasannya di sini, inti bahasannya, telah datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan nyata. Ini boleh, kerjakan, pahalanya ini, dijanjikan. Ini nggak boleh, ini haram, jangan, dosanya ini masuk surga, ini masuk neraka. Jelas keterangannya. Telah datang kepada mereka rasul-rasul membawa keterangan-keterangan yang nyata, tapi mereka sekali-kali tidak mau beriman. Sudahlah, apa-apa, dan seterusnya. Dianggap remeh, kolot lah, apalah istilah sekarang, fundamentalis, dan seterusnya. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 54 menguatkan dalil tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim kadzdzabu biayati rabbihim fa ahlaknahum bidzunubihim wa aghraqna ala fir'aun kullun kanu zalimin." Keadaan orang-orang yang datang menolak Rasul, ajaran Nabi Muhammad SAW, dipilah-pilah, mana yang dia suka dia lakukan, mana yang dia tidak suka ditinggalkan. Seperti keadaan Fir'aun, kata Allah. Ini firman Allah, bukan perkataan saya. Dan pengikut-pengikutnya, serta orang-orang yang sebelumnya malah. Nuh dan kaumnya, Lut dan kaumnya, semua itu. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka dengan cara menolak ajaran Musa alaihissalam. Maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka itu, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, dan kesemuanya adalah orang-orang yang zalim karena menolak ajaran Rasul. Surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 13 juga merincikan kepada kita masalah yang sedang kita bahas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum." Betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat daripada penduduk negerimu Mekkah itu, hai Muhammad. Penduduknya dulu Fir'aun Mesir, kaum Nabi Nuh, mereka lebih kuat secara fisik, kaum Ad, kaum Thamud. Banyak sekali, termasuk kaum Ibrahim alaihissalam di Babilonia, yang ada Namrud di situ. Berapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Mereka tuh lebih kuat daripada penduduk negerimu. Mereka lebih maju dari sisi perkembangan. Kami telah membinasakan mereka karena penolakan mereka terhadap Rasul yang kami utus. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Tentang Nabi Hud alaihissalam, surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fakadzdzabuhu fa ahlaknahum inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Maka mereka mendustakan Hud, lalu kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Teman-teman sekalian, mungkin antum bertanya, di benak antum bilang, itu kan mungkin yang dimaksud orang-orang kafir. Dengarkan pendapat para ulama tafsir, Ibnu Katsir, ya. Kemudian Qurtubi, dan banyak ulama-ulama tafsir yang lain menjelaskan. Ulama-ulama salaf dari sahabat dan tabi'in menjelaskan, yang dimaksud dengan ayat-ayat tadi yang saya sudah rincikan itu adalah ada dua penyebab penghancuran yang Allah jadikan. Yang pertama memang kufur secara merata, memang kufur, mereka nolak Rasul tersebut. Ada juga yang kedua adalah ada orang-orang yang mereka bukan cuma sekedar kufur, tapi males-malesan, memang tidak mau menerima. Seperti kasus orang munafik di zaman Nabi SAW. Kasusnya karena mereka malas saja. Mereka nggak mau menerima, maka sama, Allah binasakan juga. Jadi bukan hanya sekedar Allah binasakan orang-orang yang kufur, tapi orang juga yang malas menerima itu. Ingat, ahli kitab sebelum kita, Yahudi dan Nasrani, Allah binasakan banyak sekali di antara mereka, karena Allah mengatakan yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Mereka menerima sebagian isi Alkitab dan mereka menolak sebagian yang lainnya. Telah datang kepada Nabi SAW dalam hadis Bukhari, beberapa pendeta Yahudi setelah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, salah satu pendeta Yahudi masuk Islam. Abdullah bin Salam masuk Islam. Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi kaum Ghadr, kaum yang suka durhaka, suka menipu, suka membolak-balikan fakta. Maka undang pendeta-pendeta mereka, lalu
tanyakanlah kepada mereka tentang saya. Nabi SAW mengatakan, baiklah. Abdullah bin Salam sembunyi radhiyallahu anhu di belakang tembok. Orang Yahudi masuk Islam, pendeta mereka. Lalu datanglah Huyai bin Akhtab, datanglah banyak sekali tokoh-tokoh Yahudi, kemudian kumpul mereka. Kata Nabi SAW, wahai Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Saya adalah utusan Allah, kalian harus beriman. Kalian tahu itu. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Muhammad SAW sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Mereka tahu benar itu. Gitu kan? Lalu orang Yahudi mengatakan, kami tidak yakin kamu adalah Rasul, kami yakin adalah Rasul terakhir dari Bani Israel, sementara kau dari turunan Ismail, dan seterusnya. Alasan-alasan. Lalu kata Nabi SAW, baiklah, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam pendeta mereka masyhur. Semuanya serentak mengatakan dia adalah orang yang paling alim di antara kami, dia orang yang paling hafal Taurat, dia orang yang paling saleh dan dekat dengan Allah, dia Tuhan kami, dia pemimpin kami, dan seterusnya. Puji-pujian yang luar biasa. Kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian kalau Abdullah bin Salam sudah syahadat? Kata mereka, mustahil, nggak mungkin. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, keluarlah. Abdullah keluar radhiyallahu anhu dari belakang tembok lalu mengatakan, wahai Yahud, bertakwalah pada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Spontan Yahudi pada saat itu berkata apa? Dia adalah orang yang paling bodoh di antara kami. Dia adalah orang yang tidak mengerti di antara kami, dan dia orang terhina di antara kami. Baru saja tadi mereka mengatakan itu. Subhanallah, pulanglah orang-orang Yahudi ini. Mereka seperti melupakan kasus yang baru saja mereka lakukan. Beberapa hari kemudian mereka datang lagi kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Muhammad, kami menemukan salah satu dari tokoh masyarakat kami telah berzina. Wanita terhormat berzina. Kami nggak temukan hukumnya dalam Taurat. Kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah. Telah turun dalam kitabnya Musa, orang yang sudah menikah dirajam. Dan turun dalam kitab yang saya bawa Al-Quran, juga wanita dirajam kalau sudah menikah. Mereka bilang, kami nggak temukan dalam kitab kami. Maka kata Nabi SAW, wahai Abdullah bin Salam ada pendetanya. Keluarlah ke sini. Apakah betul seperti yang Yahudi mengatakan tidak ada dalam kitab kalian? Dulu kitab Taurat itu perempuan atau laki-laki yang sudah menikah kalau berzina dirajam? Kata Abdullah, demi Allah ada ya Rasulullah. Lalu Abdullah bin Salam berkata kepada Yahudi, bukalah di kitab ini, di surah ini, di ayat ini. Dibuka oleh orang Yahudi tersebut. Mereka malu, mereka buka Taurat yang mereka bawa di tangan mereka. Pada saat mereka baca ayat tersebut, subhanallah, mereka melewati kata rajam dengan cara menutupi dengan jarinya. Kalimat rajam ditutup dengan jarinya. Lalu diloncatin sama dia, bahwasanya wanita atau orang-orang yang sudah menikah, hukumnya rajam dilewatin, gitu kan? Sebagai balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Abdullah bin Salam datang dari belakangnya, kemudian mengangkat jari Yahudi tersebut, mengatakan ini ayatnya, gitu kan? Pembangkangan yang luar biasa. Gitu kan? Jadi ada orang-orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau. Ini orang yang dianggap kufur. Ada orang yang kedua tidak. Mereka menolak ajaran Rasulullah SAW tanpa sebab. Dan saya melihat di Indonesia ini luar biasa. Terlalu banyak masyarakat kita yang menolak ajaran Nabi SAW. Ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Rasulmu? Muhammad SAW. Baik, coba tanyain kepada dia lebih jauh. Bagaimana itu Nabi Muhammad SAW? Apa saja sunnah-sunnahnya? Atau kalau kita lihat perilaku dalam kesehariannya atau dalam fisiknya dia, kita tidak temukan sunnah. Kukunya panjang, gitu kan? Kemudian pelanggaran-pelanggaran syar'i terjadi, tidak sholat, ya. Perempuannya tidak tutup aurat, banyak pelanggaran-pelanggaran agama yang terjadi. Dan mereka menganggap itu biasa. Oh nggak apa-apa ini, bukan satu hal yang salah gitu. Bahkan ada tetangga, melihat tetangganya yang buat salah tidak diingatkan sama dia. Seakan-akan itu tidak akan mendatangkan musibah. Salah saudara. Kalau antum biarkan kemungkaran, nanti akan kita bahas salah satu penyebab bencana adalah tidak ingkar mungkar dan tidak amar ma'ruf. Membiarkan orang-orang ini melakukan kesalahan-kesalahan, tidak boleh. Hati-hati, ini bahaya sekali, akan datang cobaan-cobaan yang berat. Nabi Muhammad SAW, saudaraku, diutus untuk diciplak hidupnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada diri Muhammad SAW diceritakan dalam surah Al-Ahzab ini ada suri toladan buat kalian. Suri toladan artinya ciplak semua kehidupannya, apapun itu. Jadikan dirimu seperti Muhammad SAW yang sedang berjalan. Bagi orang yang mau bertemu dengan Allah, mau masuk surga di hari kiamat nanti, dan mau mengingat Allah dengan zikir yang banyak.
Memang begitu. Jadi kalau ada orang yang menolak, ini berarti mereka menyimpang dari ajaran Nabi SAW. Ini penyebab bencana. Makin banyak orang yang meninggalkan sunnah Nabi SAW, perintah-perintah Nabi terutama yang wajib, yang sunnah tidak dibahas tentu karena pilihan. Tapi yang wajib, maka itu sudah cukup untuk menangkan bencana yang besar.